Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita, mari kita melihat dari Roma pasal 8 ayat 6. Demikian firman Tuhan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu, berdasarkan teks firman Tuhan ini, pagi ini kita akan merenungkan sebuah tema, jauhi keinginan daging. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita memperhatikan teks kita pagi ini, di sini dikatakan bahwa pikiran yang hidup menurut daging itu adalah maut, tetapi pikiran yang hidup menurut roh itu adalah hidup damai. Bapak, Ibu, teks ini memberikan kita pengertian yang dalam tentang bagaimana pikiran kita dapat mempengaruhi hidup kita. Mari kita belajar lebih dalam lagi tentang hal ini, saudara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertama-tama mari kita mengerti apa arti daging dan roh dalam konteks firman Tuhan pagi ini. Saudara, daging itu merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan keinginan dan nafsu duniawi kita yang seringkali membuat kita jatuh ke dalam dosa. Sebaliknya, roh itu merujuk kepada Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita dan membimbing kita menuju kebenaran dan hidup yang benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bukankah kita seringkali dihadapkan kepada pilihan antara pikiran yang hidup menurut daging atau hidup menurut roh? Pikiran yang hidup menurut daging akan membawa kita kepada jalan yang terbatas, yang akhirnya dapat menyebabkan kematian. Tetapi kalau kita memilih untuk hidup menurut roh, kita akan mengalami hidup yang lebih bermakna dan damai. Bapak, Ibu, sebagai orang percaya, kita harus terus berusaha hidup menurut roh dan bukan menurut daging. Kita harus membiarkan Roh Kudus membimbing kita dalam segala hal yang kita lakukan, termasuk dalam cara kita berpikir. Dengan hidup menurut roh, kita dapat mencapai hidup yang lebih baik dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pikiran kita memiliki kekuatan yang besar dalam membentuk hidup kita. Karena itu mari kita memilih untuk hidup menurut roh dan menghindari hidup menurut daging. Mari kita berusaha untuk membiarkan Roh Kudus membimbing kita dalam segala hal dan menjadi saksi Kristus yang hidup bagi orang lain. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang memberikan kami pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pikiran kami dapat mempengaruhi hidup kami. Kami berdoa agar kiranya Roh Kudus-Mu yang terus membimbing kami di dalam segala hal yang kami lakukan, agar kiranya kami dapat hidup menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.